Sosok Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik Madinah di zaman Rasulullah. Abdullah bin Ubay adalah sosok munafik yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menampakkan keislamannya secara lisan, tapi yang sebenarnya adalah ia menyembunyikan kekafirannya. Kisahnya menjadi salah satu penyebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Adapun ciri orang munafik dijelaskan secara umum dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan saksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka, waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansari. Dia berasal dari Bani Auf, kabilah Khazraj, pemimpin kabilah Khazraj pada masa jahiliyah. Inilah salah satu kabilah yang menampung dan menolong kaum muhajirin. Dikutip dari buku tokoh yang diabadikan Al-Qur petik terbalik An 4 karya Abdurrahman Umairah, Abdullah bin Ubay adalah ayahanda seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah, dan sepupu Amir sang pendeta. Amir telah mengakui adanya Tuhan pada masa jahiliyah, menggunakan pakaian berbahan kasar, dan berperilaku sebagai pendeta. Sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, dia senantiasa mencari informasi tentang kedatangannya, mulai menceritakan hal itu kepada kaumnya, dan menyampaikan bahwa kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berita gembira. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Amir merasa iri kepadanya, menzaliminya, menetap dalam kekafirannya, memaklumkan perang terhadap kaum muslimin, dan ikut perang Uhud bersama kaum musyrikin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menamainya sebagai orang fasik. Abdullah bin Ubay adalah orang yang dihormati secara luas oleh kaum jahiliyah. Dia memiliki kekayaan yang banyak sehingga disegani. Kekayaan itu dikumpulkannya dengan berbagai cara. Di antaranya melalui perdagangan, dengan meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan melalui sistem riba, dan menawarkan budak perempuan pelacur ke pangkuan orang-orang keji. Dari pekerjaan pelacur itu, dia menarik keuntungan dan mendapatkan anak laki-laki untuk menambah jumlah pelayan dan sekutunya. Dia senantiasa menawarkan budak perempuan kepada tamu-tamunya yang singgah di rumahnya supaya dianggap sangat dermawan, mendapat keuntungan materi, dan mendapatkan simpati dari orang lain yang kemudian menjadi pengikut dan pembelanya. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, penduduk Madinah dan para pemuka masyarakatnya mengumpulkan batu marjan untuk dibuat mahkota bagi Abdullah bin Ubay dan mengangkatnya sebagai raja dan pemimpin mereka. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, manusia menjauh dari sisi Abdullah bin Ubay, kemudian berpindah ke sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kabilah, kerabat, dan keluarga yang merupakan manusia yang paling dekat dengan Abdullah bin Ubay pun menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah bin Ubay tidak memiliki strategi untuk menghalanginya, dia menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Caranya itu diikuti oleh sejumlah pelayan dan budaknya yang sangat membutuhkan bantuan dan pemberiannya, serta oleh sekelompok orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia menjadi pemimpin bagi sekelompok manusia yang dikenal sebagai kaum munafik yang ikut mewarnai dunia Islam periode pertama. Turunnya surah Al-Munafikun karena kemunafikan Abdullah bin Ubay. Kemunafikan Abdullah bin Ubay juga menjadi alasan turunnya surah Al-Munafikun. Diceritakan dalam buku Berdakwah dengan Hati karya Syekh Ibrahim bin Sholih. Hal tersebut diterangkan dalam riwayat dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Ketika itu orang-orang mengalami kesulitan. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, jangan berinfak kepada orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka menjauhi. Kalau kita pulang ke Madinah negeri kita, yang lebih mulia akan mengeluarkan yang paling hina. Ucap Zaid, maka aku melaporkannya kepada Rasulullah. Mendengar laporan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menanyakannya. Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa ia tidak berkata seperti itu. Zaid bohong, ucap Abdullah bin Ubay. Maka ada ganjalan dalam batin Zaid karena hal itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membenarkannya, yaitu dalam surah Al-Munafikun ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata,
kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Abdullah bin Ubay pernah berperan dalam meredakan ketegangan antara suku Aus dan Khazraj, dua kabilah yang masih bersaudara di Madinah. Ketika Nabi Muhammad dan umat Muslim Mekah hijrah ke Madinah pada 622 Hijriah, akar konflik dua suku tersebut sudah hilang. Alhasil, peran Abdullah bin Ubay bagi kedua suku menjadi tidak cukup signifikan. Abdullah bin Ubay kemudian menganggap kedatangan Nabi Muhammad mematahkan dominasi dan harapannya untuk menjadi pemimpin besar di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah tidak hanya memadamkan api permusuhan di antara suku, tetapi juga menyatukan mereka dengan menghapus nama suku yang kerap menjadi pemicu konflik. Nabi Muhammad menyebut semua orang di Madinah sebagai kaum Ansar, karena telah menolong, membantu, dan mengizinkan umat Islam Mekah Muhajirin untuk tinggal di Madinah. Meski telah masuk Islam, Abdullah bin Ubay sangat tidak menyukai Nabi Muhammad dan menganggapnya sebagai penghalang untuk menjadi penguasa di Madinah. Abdullah bin Ubay selalu bersikap sinis terhadap Rasulullah karena merasa cemburu dan takut kehilangan pengaruh. Abdullah bin Ubay dianggap munafik karena tidak pernah mengungkapkan permusuhannya secara terbuka, tetapi dengan cara halus. Ia masuk Islam, tidak mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi, dan tidak menyangkal bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah. Semula Abdullah bin Ubay direncanakan akan diangkat sebagai tokoh dan penguasa Madinah karena menjadi salah satu tokoh yang berhasil meredam ketegangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Namun setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, pengaruh Abdullah bin Salul menjadi pudar. Hingga akhirnya Nabilah yang menjadi pemimpin kota Madinah. Karena itulah, Abdullah bin Ubay menaruh kebencian dan kedengkian terhadap Nabi Muhammad. Di antara bukti kemunafikan Abdullah bin Ubay adalah melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan diri dari pasukan Nabi Muhammad saat Perang Uhud, menyebarkan fitnah keji bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan serong dengan Safwan Hadid al-Ifki, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam Perang Zaturika, memerintahkan budaknya untuk melacurkan diri, dan lainnya. Sahabat semua yang budiman mohon subscribe-nya, silakan tekan lambing lonceng agar tetap bisa mendapatkan informasi terkini. Terima kasih bagi yang sudah memberikan subscribe-nya. Kisah Abdullah bin Ubay berbeda dengan anak-anaknya. Mereka semua masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad yang setia. Hubab atau Abdullah adalah salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam Perang Badar, Uhud, dan lainnya. Suatu ketika Hubab atau Abdullah sangat kesal dengan kemunafikan bapaknya, Abdullah bin Ubay. Sehingga Hubab atau Abdullah meminta izin Rasulullah untuk memenggal kepala bapaknya itu. Namun, Rasulullah melarangnya dan menyuruh Hubab atau Abdullah untuk tetap berbuat baik kepada bapaknya. Kalau engkau bermaksud membunuhnya, maka perintahkanlah aku yang melakukannya, nanti kuantar kepalanya kepadamu, kata Hubab atau Abdullah. Tidak, kita akan tetap bergaul baik dengannya selama dia masih hidup bersama kita, jawab Nabi Muhammad. Dalam kesempatan lain, Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum Muhajir di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum Muhajir telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Perlu kita ketahui kenapa Abdullah bin Ubay sangat membenci karena sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ayahnya, Abdullah bin Ubay hampir diangkat menjadi pemimpin, katakan saja, Raja Madinah. Sayang, kedatangan Nabi dan kaum Muhajirin menggagalkan rencana itu. Pasalnya, kebanyakan penduduk Madinah kemudian memeluk Islam dan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh sentral mereka. Karena itulah Abdullah bin Ubay begitu membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau pada keseharian ia pun memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pimpinan Banu Mustalik, Al-Harits bin Abu Dirar menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin, beliau menyusun pasukan dan segera berangkat ke tempat Banu Mustalik. Dalam pasukan yang dipimpin sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikut juga sekelompok kaum munafik, termasuk pimpinannya, Abdullah bin Ubay. Setelah pertempuran usai dan dalam perjalanan kembali ke Madinah, Abdullah bin Ubay berkata pada kelompoknya, jika kita kembali ke Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang terhina. Ucapan terhina ini ia maksudkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Muhajirin yang terusir dari Makkah. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sahabat Zaid bin Arqam,
Umar bin Khattab meminta Nabi menyuruh Abbad bin Bisir untuk membunuh si tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Tetapi Abdullah bin Ubay berkukuh mengingkari kalau telah ia mengatakan itu, sehingga terjadi suasana yang tegang dan penuh prasangka, sampai akhirnya turun ayat yang membenarkan Zaid bin Arqam. Melihat perkembangan situasi tersebut, Abdullah bin Ubay mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan ayahku dibunuh, perintahkanlah aku untuk membunuhnya. Karena kalau orang lain yang engkau perintahkan membunuh, aku khawatir aku tidak bisa bersabar untuk tidak menuntut balas atas kematiannya, yang karenanya aku akan masuk neraka. Semua orang Ansar tahu, aku adalah orang yang berbakti pada orang tuaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baiklah, berbaktilah kepada orang tuamu, ia tidak melihat darimu kecuali kebaikan." Tahulah Abdullah bahwa Rasulullah memaafkan ayahnya. Namun demikian, sebagai wujud kecintaan yang lebih besar kepada Allah dan Rasul-Nya daripada orang tuanya, Abdullah menghadang dengan pedang terhunus, dan melarang ayahnya masuk kota Madinah, kecuali jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan. Ketika mencoba memaksa, Abdullah menyerangnya dengan pedangnya itu sehingga ia mundur kembali. Dengan terpaksa ia mengirim utusan untuk meminta izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga, Abdullah adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya, dan itu telah lama terbentuk sebelum Islam memasuki kota Madinah. Anak tetaplah anak, dan ketika ayahnya tersebut meninggal, kesedihan merasuki hatinya. Ia tahu bahwa orang tuanya itu mungkin hanya pantas berada di neraka, namun demikian ia ingin menunjukkan bakti terakhirnya. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta baju gamis beliau untuk mengkafani jenazahnya, dan beliau mengabulkannya. Sekali lagi ia datang kepada beliau untuk menyalatkan jenazahnya, dan beliau mengabulkannya, walau Umar sempat memprotes keras. Tetapi setelah itu turun ayat 84 dari surat At-Taubah, yang melarang beliau untuk menyalati jenazah orang munafik dan berdiri di atas kuburan mereka. Terima kasih.